tanda-tanda hari kiamat, yaqillul ilm, ilmu itu berkurang menjadi sedikit. Yang ada cuma fisiknya ilmu doang, atau kostumnya ilmu, atau celotehannya aja, ilmunya nggak ada. Hatta ulamanya nggak ada ilmu, apalagi awamnya. Yaqillul ilm, ilmu itu berkurang. Wa yadharul jahl, yang muncul, yang dominan, yang kelihatan di mana-mana kebodohan. Hatta di panggung ilmu yang kelihatan al-jahal, apalagi di tempat-tempat lain. Rubba muballighin aw min as-sami'. Rubba muballighin aw min as-sami'. Isyarah kepada bahwasanya kebaikan di umat Nabi Muhammad itu senantiasa tetap ada. Bahkan hal-hal mungkin yang kurang bisa difahami oleh orang yang mendengar langsung dan dimengerti oleh orang-orang yang generasi setelahnya. Subhanallah. Rahimallah man sami'a maqalati hadhihi fa'addaha kama hi rubba muballighin aw amina sami', dalam riwayat yang lain. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang mendengarkan ucapan saya, kemudian dia nggak paham apa yang saya ucapkan, tapi dia hafalkan dan dia sampaikan kepada orang yang nggak dengar langsung. Dan ketika disampaikan apa adanya, kama hiya, sesuai dengan kata-katanya. Terkadang bisa jadi, boleh saja, boleh iya, boleh enggak, boleh saja. Mubalagh, orang yang menerima omongan tersebut melalui perantara lebih paham, lebih mengerti daripada orang yang mendengarkan secara langsung. Subhanallah. Isyarat bahwasanya kebaikan itu nggak khusus di zaman sahabat aja, bahkan bisa jadi di zaman tabi'in, zaman tabi'in wa man ba'dahum. Wa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu demikian banyak, lebih dari 160.000 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar di seluruh penjuru dunia, dan yang dimakamkan di Madinah itu lebih kurang 10.000 orang. Sisanya kemana? Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebar semuanya dengan ilmu yang mereka bawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara para sahabat Nabi tersebut, banyak di antara mereka yang ketika ditanya di masanya tabi'in, ditanya tentang hukum kepada si penanya tersebut, selalu Maulana Al-Hasan, tanya kepada Maulana Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Muridnya mereka. Suruh tanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Ditanya, suruh tanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Kalau ditanya tentang hukum fikih dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya tentang ma'rifatullah, ya, tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang ulumul ihsan, maka mereka adalah orang yang paling paham, yang paling mengerti. Nggak ada yang berani menyerobot mereka. Nggak ada yang berani mendahului mereka di dalam ulumul ihsan tersebut. Mereka rajanya. Sebab mereka ambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba muballighin aw amina sami'. Kebaikan di umat ini senantiasa ada. Syahid bahwasanya katsir min sahabat itu mereka mengoper pertanyaan kepada para tabi'in untuk menjawab. Taib. Ini min amanatul ilm. Nabi ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Nabi jawab, idza dhuyyatil amanah, ketika amanat udah nggak ada lagi. Ulamanya nggak amanat, santrinya nggak amanat, hartawannya nggak amanat. Subhanallah, tidak ada amanat.
Orang laki nggak ada amanat, perempuan nggak ada amanat. Amanat bukan cuma sekedar uang atau tahta aja, tapi amanat itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Mata amanat, telinga amanat, tangan, kaki amanat, perut amanat. Adalah amanah semuanya. Amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita itu bentuk menjaga amanatnya adalah di dalam menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, amanah. هذه طيب إذا ضيعت الأمانة كيف إضاعتها bagaimana tuh orang menelantarkan amanat idza wusila al-amr ila ghairi ahli ketika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Subhanallah, la ilaha illallah. Zaman sekarang banyak orang mengklaim saya ahlinya, saya ahlinya, saya ahlinya. Tapi cuma klaim doang. Hakikatnya nggak ada. Nah, Karim. Waktu itu Nabi bilang ada permisalan mukmin. Ada sebuah pohon itu sama misalnya seperti permisalan seorang mukmin. Pohon apakah itu? Sahabat nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjawab. Abdullah bin Umar bilang nakhlah, nakhlah, kurma, pohon kurma. Dalam hatinya dia begitu. Dia udah mau jawab, tapi dia lihat saya yang paling muda, saya yang paling kecil. Dan yang di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pembesar-pembesar sahabat. Dia nggak berani jawab. Terus Nabi menjawab, iya nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Tepat dengan jawaban yang ada di benaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Terus Sayyidina Abdullah bin Umar bilang ke abahnya, wahai ayahku, sebenarnya saya tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya. Saya udah mau jawab, cuma karena saya kecil, saya malu. Maksudnya saya yang paling muda. Takut saya dianggap kurang ajar terhadap yang lebih tua. Sayyidina Umar marah. Mestinya ente jawab. Engkau jawab, saya sukai. Kenapa? Biar engkau dapat perhatian dari Rasulullah. Siapa sih yang nggak mau anaknya unggul? Gitu. Biar dapat perhatian khusus biar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini adalah orang yang memiliki kepekaan. Dan beliau malu untuk menjawabnya. Dan ditegur oleh Sayyidina Umar bahwasanya bukan tempatnya malu dalam hal itu. Rupanya itu beliau Sayyidina Abdullah bin Umar membawakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu serenceng daripada kurma muda itu dibawakan kepada Nabi Muhammad siangnya. Terus Nabi nanya, Muslim tuh ada pohon yang menyerupai Muslim. Subhanallah. Jadi udah mengambil analisa dari situ. Oh, jangan-jangan pohon yang saya bawain tadi tuh, kurma yang saya bawain tadi, ranting. Menasyaratus sa'ah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda hari kiamat, yaqillul ilmu itu berkurang menjadi sedikit. Yang ada cuma fisiknya ilmu doang atau kostumnya ilmu atau celotehannya aja, ilmunya nggak ada. Hatta ulamanya nggak ada ilmu, apalagi awamnya. Yaqillul ilmu itu berkurang. Wa yadharul jahl, yang muncul, yang dominan, yang kelihatan di mana-mana kebodohan. Hatta di panggung ilmu yang kelihatan al-jahal, apalagi di tempat-tempat lain. Wa yadharuz zina, perzinaan muncul di mana-mana. Emang dulu nggak ada perzinaan? Ada, tapi tersembunyi. Sekarang perzinaan muncul di mana-mana. Dulu orang berzina dan malu, sekarang berzina dan berbangga. Waliyadzubillah. Yadharuz zina. Takthurun nisa, kaum wanita banyak bertambah. Yaqillur rijal, orang laki-laki berkurang.
semakin sedikit. Sampai disyaratkan tuh dari 50 perempuan berbanding dengan satu laki-laki. 50 perempuan berbanding dengan satu laki-laki. La ilaha illallah. Itu dalam satu keluarga tuh ditanggung oleh satu laki-laki, yang dia tanggung tuh 50 perempuan. Mulai dari ibunya, neneknya, begitu saudara perempuannya, wah kata 50 perempuan. Wal qayyim rajulul wahid, satu orang laki-laki. Allahu a'lam.